sebagaimana yang pernah di zaman para sahabat ketika terjadi pertikaian antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali wafat. Ali radhiyallahu, kemudian Hasan tanazal, ya, mengundurkan diri dan menyerahkan semuanya kepada Muawiyah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin, untuk menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka di waktu itu yang paling menang, yang paling utama, yang paling afdol adalah siapa? Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian kaum muslimin. Dan di waktu itulah dikenal dengan istilah Amul Jamaah, ya, tahun di mana kaum muslimin bersatu kembali. Maka kita membutuhkan dalam dakwah ini orang-orang yang mau berkorban untuk mempersatukan kaum muslimin, berkorban untuk maslahat dakwah. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasannya perseteruan di antara ahlu sunnah sendiri dalam masalah akidah, lebih-lebih dalam masalah akidah apa? Al-iman, itu tidak hanya terjadi pada zaman sekarang, sudah pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu. Dan ada sedikit kemiripan dengan apa yang kita hadapi sekarang. Dan itu sebenarnya hampir mirip, bahkan hampir sama. Kenapa? Karena pangkalnya, ujungnya juga sama. Maka banyak hal yang bisa kita ambil faidah dari apa yang diperdebatkan oleh para ulama pada zaman dahulu, yang dikenal dengan istilah perdebatan ahlu sunnah wal jamaah dengan murji'atul fuqaha. Ya, ulama-ulama ahlu sunnah, ahli fikihnya yang terjerumus dalam pemahaman murji'ah, tapi tidak sama persis dengan pemahaman murji'ah yang dikenal dengan istilah al-murji'ah al-mahdoh, murji'ah yang murni. Ini murji'atul fuqaha, ada kemiripan dari satu sisi dengan ahlu sunnah wal jamaah, namun ada kemiripan dari satu sisi yang lain dengan murji'ah al-mahdoh. Maka kita harus adil menimbang, kita harus adil dalam menyikapi. Sebelum kita membahas ke sana, sedikit kita membahas tentang pengertian murji'ah. Apa itu pengertian murji'ah? Ya, murji'ah dari kalimat irja, artinya menangguhkan, mengundurkan, mengesampingkan. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 111. Orang-orang Fir'aun berkata, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Tahanlah Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun, jangan dilepas, ya, dan kirim, umumkan kepada seluruh rakyatmu agar mereka semua datang di lapangan. Maksudnya apa? Nabi Musa, Nabi Harun diajak untuk apa? Untuk berdebat. Berdebat langsung dengan apa? Dengan menunjukkan mukjizatnya dan mereka menunjukkan sihirnya. Di sini memakai kalimat arjih. Arjih, tahanlah. Ya. Akhirkan, jangan dilepas. Kalau dalam tafsir As-Sa'di disebutkan apa? Penjarakan mereka berdua. Maka pengertian murji'ah itu adalah takhirul amal, yaitu mengesampingkan amal dari pengertian iman. Bahwasannya iman, ya, itu hanya pengakuan dalam hati, hanya pembenaran dalam hati, hanya keyakinan dalam hati. Itu pengertian iman. Walaupun murji'ah juga ada beberapa tingkatan, ya, nanti kita sebutkan dalam syarah Ibnu Abil Izzi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, beberapa ulama menyebutkan bahwasannya perbedaan antara ahlu sunnah dengan murji'atul fuqaha itu hanya khilaf lafzi, hanya perbedaan dari segi apa? Dari segi pengungkapan pengertian, ya.
Hanya ibaratnya, istilahnya saja yang berbeda, tapi prakteknya sama. Dan ini disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun Syekh bin Baz dan yang lainnya menyebutkan bahwasannya khilaf antara Ahlussunnah dengan Murji'ah fuqaha ini khilaf lafzi wa maknawi. Tapi inilah yang disebutkan oleh ulama-ulama zaman dahulu bahwasannya mereka menyikapi itu adalah khilaf lafzi. Tentu ini dari satu segi, dan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah bahwasannya sebagian melihat dari satu segi ini ya itu adalah khilaf lafzi. Akan tapi kalau dilihat dari segi yang lain itu adalah khilaf maknawi. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, inna aktsarat tanazu baina ahli sunnah fi hadhil mas'alah huwa nizaa'un lafzi. Ya, bahwasannya kebanyakan perbedaan pendapat antara ahlu sunnah dalam masalah ini itu adalah khilaf lafzi, niza' lafzi, bukan maknawi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Abil Izzi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka Syekh Yusuf Ghafiz beliau menjelaskan ya. Beliau menjelaskan maka ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bid'ahnya Murji'atul fuqaha itu termasuk bid'ah akwal. Ya, perkataan bid'ah, bukan bid'ah i'tiqadiyah. Maka dijelaskan oleh beliau bahwasannya ya bid'ah akwal ini apabila dimaksudkan orang yang memiliki perkataan seperti Murji'atul fuqaha tidak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah dari segala segi dan tidak boleh dan tidak benar untuk dihukumi sebagai ulama-ulama ahlul bid'ah, maka ini adalah benar. Ini salah satu penjelasan dari Syekh Yusuf Ghafiz. Ya, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam salah satu dalam salah satu fatwa beliau. Ketika beliau mengatakan sesungguhnya bid'ahnya Hammad bin Abi Sulaiman dan orang-orang yang sependapat dengan dia minal fuqaha dari para ahli fikih min bid'ail aqwal termasuk bid'ah perkataan saja, walaisat min bid'ail aqaid tidak termasuk bid'ah al-aqidah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Walaupun yang benar, dan saya merojihkan pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya, bahwasannya perbedaan antara ahlu sunnah dengan murji'ah fuqaha itu adalah bid'ah, itu adalah khilaf khilaf maknawi dan hakiki, bukan khilaf lafzi. Intinya bahwasannya dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah pengertian iman itu adalah apa? Pengertian iman, al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah itu adalah perkataan, perbuatan anggota badan dan keyakinan hati, bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan amal kemaksiatan. Maka digambarkan iman itu ada iman qalbiyah, ada iman yang berkaitan dengan keyakinan hati, amalan hati. Ada iman yang berkaitan dengan apa? Dengan ucapan. Yang seseorang kalau tidak mengucapkan maka tidak dihukumi iman. Demikian juga iman ada yang berkaitan dengan apa?
dengan perbuatan yang seseorang kalau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan mungkin dihukumi kafir. Subhanallah. Ini adalah istilah pengertian iman yang disepakati oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Izzi dalam syarah Aqidah Thahawiyah. Ini adalah akidah imam 3 madhab, ya, kecuali Abu Hanifah. Karena murji'atul fuqaha itu disumberkan dari perkataan Abu Hanifah dan sebelumnya gurunya yaitu Hammad rahimahumullah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, disebutkan dalam akidah atau hawiyah, ya, beliau berkata, manusia berbeda pendapat dalam masalah iman, dalam pengertian iman, dengan perbedaan yang banyak sekali. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Auza'i, Ishaq, Ibnu Rahuyeh dan seluruh ulama hadis termasuk ulama Ahlul Madinah, ulama Ahlul Zahir dan beberapa ulama Ahlul Kalam, mereka mengatakan iman itu adalah tasdikun bil janan, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan mengakui dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang dijauhi. Kemudian beliau berkata, dan kebanyakan dari ulama kami berpendapat seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, ya, yang mana Imam Tahawi menyebutkan dalam Aqidah Tahawiyah, al-iman huwal iqrar bil lisan wat tasdik bil janan. Iman itu hanya mengakui dengan hati dan mengucapkan dengan lisan dan mengakui dengan hati. Tidak disebutkan di situ amalun bil arkan. Maka kebanyakan ulama kami berpendapat seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi, itu iqrar bil lisan wa tasdik bil janan, itu saja, ya. Kemudian beliau berkata, sedangkan Al-Karramiyah berpendapat bahwasannya iman itu hanya pengakuan dengan lisan saja. Maka ini adalah pendapat yang sangat apa? Sangat batil. Kenapa? Karena orang munafik menurut mereka berarti apa? Berarti mukmin. Mereka hanya mengucapkan iman dengan lisannya tapi tidak meyakini. Ini zahirul butlan, ya. Kemudian Jahm bin Safwan dan Abul Husain As-Shalihi, salah satu ulama Qadariyah, berpendapat bahwasannya iman itu hanya ma'rifah bil qalb, hanya mengenal di dalam hati. Dan ini juga pendapat yang paling butlan, ya, paling batil. Kenapa? Ini melazimkan Fir'aun berarti mukmin. Karena Fir'aun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair. Ya. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, engkau sudah mengetahui tidak ada yang menurunkannya kecuali itu adalah Rabbus samawati wal ard. Nabi Musa langsung memberitahukan kepada Fir'aun, engkau sudah tahu kalau ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Berarti Fir'aun mukmin? Ternyata tidak. Dan ini juga melazimkan ahlul kitab semuanya apa? Mukmin. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab, mereka mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi tidak mengucapkan dengan lisan, tidak mengucapkan syahadat. Maka dihukumi apa? Kafir, belum muslim, belum mukmin. Demikian juga
perkataan siapa? Jaham bin Sofwan itu melazimkan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukmin, Abu Thalib. Ini melazimkan apa mukmin? Karena dia melantunkan syair. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyatina. Dan aku sudah tahu bahwasannya agama Nabi Muhammad itu adalah agama sebaik-baik untuk manusia. Tapi dia tidak mau beriman. Ya. Bahkan iblis kalau mengikuti pendapat yang terakhir itu juga dihukumi apa? Mukmin. Kamilul iman. Kenapa? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, sungguh demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dengan demikian kita ringkaskan ya bahwasannya iman menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, harus ada ya yang diucapkan dan harus ada yang dilakukan dengan anggota badan. Itu semua masuk dalam pengertian apa? Iman. Jadi apa yang diucapkan itu masuk dalam iman. Apa yang dikerjakan, dilakukan, diamalkan itu juga masuk dalam pengertian iman. Dan ini adalah madhab jumhur salaf. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah sisanya, ini adalah pendapat Murji'ah dan mereka juga terpecah-pecah. Dan ini kita ambil faedah yang sangat penting ya, bahwasanya ahlul haq itu pendapatnya satu, subhanallah. Sedangkan Murji'ah dihukumi Murji'ah ternyata mereka juga berpecah-pecah. Kenapa berpecah-pecah? Karena memakai perasaan, memakai pendapatnya masing-masing, tidak lagi rujuk kepada dalil Al-Qur'an. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan bahwasannya iman itu harus terdiri dari 3 hal, hati, lisan dan apa? Dan amal perbuatan, mereka punya dalil yang sangat kuat. Dan ini bukan penjelasan yang sedang kita jelaskan ya. Taib. Maka pendapat Abu Hanifah, Murji'atul Fuqaha, mereka berpendapat bahwasannya iman itu adalah bil qalbi wal lisan dunal jawarih. Itu hanya dengan hati, dengan lisan dan tanpa amal anggota badan. Kemudian Karramiyah berpendapat ya bahwasannya iman itu bil lisan wahdah, dengan lisan saja. Sedangkan Jaham bin Sofwan mengatakan bahwasannya iman itu hanya dengan hati dan seperti yang sudah kita jelaskan sisa-sisanya ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, dari sini kita ingin membahas pembahasan inti ya, pembahasan inti. Maka Syekh Ali Hasan rahimahullah dalam kitabnya Shaihatun Nadhir, beliau membatasi kufur itu hanya dengan kufur juhud dan takdzib. Jadi kufur itu hanya kufur juhud dan takdzib. Juhud itu mengingkari, takdzib itu mendustakan. Jadi orang kafir itu dihukumi kafir karena hanya mengingkari dan hanya mendustakan. Nah, ini yang dibantah oleh ulama-ulama kibar zaman sekarang. Kenapa? Juhud itu letaknya di mana? Takdzib itu letaknya di mana? Agar Anda paham betul. Letaknya di mana? Di hati. Jadi seakan-akan ya pengertian iman itu hanya apa? Hanya iman iqrar bil janan. Ya, hanya pengakuan, hanya keyakinan dengan apa? I'tiqadun
bil qalb, hanya keyakinan dengan hati. Nah, ini yang dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena ini sejatinya menjurus kepada pemahaman apa? Murji'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang mencela apa? Mencela Rasulullah, dihukumi apa? Kafir. Ya. Allah menyebutkan apa? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah engkau mengolok-olok ya Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Ya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya engkau mengolok-olok? Maka Allah menyebutkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah engkau mencari uzur-uzur lagi. Kalian telah kufur setelah apa? Setelah beriman. Dalam ayat ini tidak disebutkan juhud, takdzib, tidak. Allah menyebutkan mereka ini beriman. Kafirnya karena apa? Karena mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Karena mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ya, berarti apa? Kafir, walaupun tidak mengingkari. Maka kufur yang benar itu bisa dengan mengingkari, bisa dengan mengucapkan, bisa dengan perbuatan. Kalau seseorang langsung sujud di hadapan patung, dihukumi kafir apa tidak? Dihukumi kafir. Nah, di sini ada faedah yang sangat penting. Setelah kita sebutkan mukadimah dari awal, perhatikan. Ya. Agar kita berhati-hati dalam menghukumi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah walaupun dituduh punya pemahaman Murji'ah, tapi dalam masalah ashabul kabair, orang-orang yang berbuat dosa, dihukumi seperti apa? Dihukumi seperti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka tetap dicela, tetap ditegakkan hukum Islam. Kalau perlu dirajam, dirajam, potong tangan. Nanti di akhirat dia diancam dengan neraka, masuk neraka. Walaupun demikian mereka juga bisa keluar dengan syafaat. Dan itu semua mengurangi apa? Mengurangi imannya. Berarti sama dengan Ahlus Sunnah. Apa tidak sama? Hah? Sama persis. Walaupun di awal dia membatasi bahwasannya iman itu hanya i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan, mengeluarkan amalul jawarih, tapi dalam beberapa contoh praktek hukum agama mereka sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dari sini sebagian ulama menghukumi khilaf dengan mereka itu khilaf lafzi. Sudah paham ya? Ya, agar kita tidak mudah menyalahkan ya. Masalah ini masalah yang sangat rumit, pelik ya. Masalah rumit dan masalah yang sangat apa? Samar. Demikian juga kita katakan Syekh Ali Hasan rahimahullah, beliau menyebutkan dalam banyak kitabnya, dalam banyak muhadharahnya, dalam banyak majelisnya, akidahnya seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya kemaksiatan itu memudaratkan iman. Kalau dalam akidah Murji'ah al-Mahdoh, bahwasannya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, dan kemaksiatan itu tidak memudaratkan iman sama sekali. Ini sangat berbeda. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, kita ingin sedikit menyampaikan apa yang dituduhkan kepada asatid kita, ya. Di sini saya rangkum dalam dua hal. Yang pertama tentang khusus, ya, tentang khusus Syekh Ali Hasan rahimahullah.
Radio Roja sebagai salah satu media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Ali Hasan rahimahullah benar diperingatkan oleh Lajnah Ad-Daimah, dan Lajnah Daimah mentahdzir kedua kitab Syekh Ali Hasan yang membatasi apa? Yang membatasi kufur itu hanya dengan kufur juhud. Kemudian Syekh Ali Hasan juga punya pendapat bahwasannya amalan itu hanya syartul kamal, sebagai syarat penyempurna dari apa? Syarat penyempurna dari keimanan. Dan dalil yang beliau sebutkan banyak sekali. Seperti sholat, para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak kafir, para ulama berbeda pendapat. Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan tidak kafir. Ya, kemudian orang yang tidak menunaikan zakat, kafir apa tidak kafir? Hah? Tidak kafir. Demikian juga sisa-sisa rukun Islam dihukumi tidak kafir, kecuali kalau dia mengingkari. Nah, ini kembali kepada apa? Argumen beliau bahwasannya kufur itu kufur juhud. Tapi istilah-istilah semacam ini sebenarnya harusnya apa? Ditinggalkan. Perincian-perincian semacam ini seharusnya ditinggalkan. Ini hampir mirip seperti apa? Seperti pembahasan takdir. Ya, Rasulullah SAW berkata, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Apabila disebutkan permasalahan takdir, maka tahanlah dirimu. Akan tapi para ulama membahas pembahasan takdir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang tidak boleh membahas pembahasan takdir kecuali dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan. Dan di sana ada batasan-batasan yang tidak boleh dibahas lagi. Ya, al-qadar sirrullah ala khalqi. Takdir itu adalah rahasia Allah di hadapan makhluknya. Demikian juga pembahasan iman. Ada pembahasan-pembahasan yang disepakati oleh para ulama, itu saja yang kita bahas. Adapun pembahasan-pembahasan yang terperinci, yang itu diperselisihkan, diperdebatkan oleh para ulama, walaupun dari satu segi, dari satu contoh, itu dipandang benar, tapi bisa jadi dalam contoh yang lain akan salah. Maka lebih baik kita menjauhi apa? Perincian-perincian semacam itu. Maka dalam fatwa Lajnah Daimah Anda bisa cari ya, kita tidak cukup waktunya kalau kita bacakan. Beliau membantah kedua kitab ini ya. Tapi Lajnah Daimah tidak mentahdir penulisnya. Anda bisa baca nanti fatwanya, itu mentahdir kedua kitab, tidak mentahdir orangnya. Ini harus dibedakan. Apakah mentahdir kitabnya itu melazimkan mentahdir orangnya? Belum tentu. Ya. Kita sebutkan contohnya. Faidah ini saya ambil dari bantahan Ustaz Firanda rahimahullah. Beliau memberikan contoh tentang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang membantah kitabnya Syekh Sulaiman Al-Asqor, yang di situ ada apa? Ada kesalahan. Syekh Sulaiman Al-Asqor mencela seorang sahabat, yaitu Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Maka ditahdir oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Akan tetapi beliau berkata dalam nasihatnya, dalam tahdirnya, wa ana uhadzir min zallatihi syani'ah, dan aku mentahdir dari kesalahannya yang fatal ini. La uhadzir min kitabatihi al-mufidah, tapi saya tidak mentahdir dari kitab-kitabnya yang lain yang itu penuh dengan faidah dan seterusnya. Ya, beliau mentahdir orangnya, tapi tidak beliau mentahdir kitabnya, tapi itu tidak melazimkan mentahdir orangnya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, beliau juga memberikan nasihat kepada tulabul ilm agar mengambil manfaat
Syekh Ali Hasan rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Beliau berkata apa? Wa usi aidan ayyastafid tullabul ilmi min kulli baladin minal mustaghilin bil ilmi min ahli sunnah fi dzalikal balad mithlu talamid Syekh Albani rahimahullah fil Urdun. Ya. Dan aku berwasiat juga kepada para tulabul ilm setiap negara agar mengambil manfaat, agar menyibukkan diri dengan ilmu dari ulama-ulama ahlu sunnah di negara itu, seperti murid-muridnya Syekh Albani rahimahullah di Urdun dan seterusnya. Ya. Kemudian kitab Sayhatun Nadhir yang ditahdir oleh Lajnah Daimah dan dijadikan pegangan oleh Ustadz Dzulqarnain, ini di muqaddimahnya disebutkan ya oleh Syekh Ali Hasan, disebutkan bahwasannya sejumlah masyayikh kami dan saudara kami telah membaca atau menelaah kitabku ini sebelum disebarkan. Siapa mereka? Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, kemudian Syekh Muhammad Syakroh, Syekh Muhammad Rafat, kemudian Syekh Robi bin Hadi, kemudian Syekh Muhammad Umar Basmul, Syekh Masyhur Hasan, Syekh Salim Hilali, Syekh Murad Sukri. Subhanallah. Jadi kalau kita mengambil faidah dari Syekh Ali Hasan, kita juga ditahdir. Tapi kenapa mereka tidak mentahdir orang-orang yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan dalam apa? Dalam muqaddimah kitabnya. Tebang pilih. Kemudian Syekh Ali Hasan yang dituduh murji'ah karena mengatakan bahwasannya al-amal itu syartul kamal, amal itu adalah syarat penyempurna iman, itu tidak sendirian. Bahkan Syekh Robi juga berkata ya bahwasannya al-iman itu bahwasannya al-amal itu syartul kamal. Bahwasannya amal itu adalah syarat kesempurnaan iman. Maka beliau berkata innal iman aslun wal amal kamal au tamam au far'un au furu'. Ya, beliau berkata iman itu adalah asal pangkalnya, sedangkan amal itu adalah penyempurna, cabang atau cabang-cabangnya. Taib. Sekarang perkataan Syekh Robi itu dibantah oleh Syekh Shaleh Fauzan. Sama seperti Syekh Shaleh Fauzan membantah Syekh Ali Hasan. Maka Syekh Shaleh Fauzan apa? Mustaqim manhajnya. Membantah Syekh Ali Hasan, beliau juga membantah Syekh Robi dalam masalah ini. Tapi kenapa Ustadz Dzul hanya membantah Syekh Ali Hasan dan tidak membantah Syekh Robi? Mengambil tahdir-tahdirannya dari Syekh siapa? Syekh Robi. Tapi dalam masalah ini, masalah yang sama, tidak memiliki apa? Kaidah yang sama. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita lihat tentang Syekh Shaleh Fauzan. Syekh Shaleh Fauzan tentang Ihya'ut Turas itu justru mentazkiyah. Ya, Syekh Shaleh Fauzan itu mentazkiyah Ihya'ut Turas. Tapi Ustadz Dzul mentahdir Ihya'ut Turas. Syekh Shaleh Fauzan itu membolehkan mengambil dana dari Ihya'ut Turas. Beliau mengatakan apa? Yang membantu kalian, ambillah bantuannya dan manfaatkan bantuan tersebut. Itu fatwa beliau. Tapi Ustadz Dzul memukul mutlak siapapun yang mengambil dari mereka dihukumi apa? Sururi. Dihukumi dengan hukuman yang macam-macam. Subhanallah. Tidak mustaqim. Ngambil dari ulama ini sebagian, dari ulama ini sebagian, ya.
Kemudian yang terakhir, sebagai pembelaan terhadap Syekh Ali Hasan rahimahullah, kita nukilkan perkataan Imam Al-Barbahari yang beliau berkata, wa man qala al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja kulli awwalihi wa akhirih. Kemudian di akhir pembahasan beliau mengatakan wa huwa sahibu sunnah. Ya. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya iman itu adalah perkataan, perbuatan yang bisa bertambah, bisa berkurang, berarti dia telah keluar dari akidah Murji'ah seluruhnya dari awal sampai akhir. Kemudian di akhir pembahasan beliau berkata wa huwa sahibu sunnah, dan itu adalah sahibu sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah rahimahullah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Taib, kemudian yang kedua, kenapa kita ditahdir? Sebab yang kedua karena masalah Radio Roja. Ada apa dengan Radio Roja? Karena dai-dainya menyimpang manhajnya. Apa penyimpangannya? Ini ada tuduhan yang sudah kadaluarsa, ada tuduhan yang dibuat baru-baru saja. Ya, tuduhan apa? Mereka mengambil dana Ihya Uturos, ada kaitannya dengan As-Safwa dan seterusnya. Mereka ini orang-orang yang hadir dalam majelisnya Syekh Ali yang berpemahaman Murji'ah. Subhanallah. Ya. Sesungguhnya mereka mentahdir asatid kita itu bukan kali pertama. Sebelum-sebelumnya mereka sudah mentahdir berkali-kali. Dituduh sururi, ya, dituduh terpengaruh dengan akidah Abdurrahman bin Abdul Khaliq, ya, yang menyeru pada tauhid hakimiyah, terpengaruh dengan Syarif Hazza dan lainnya. Subhanallah. Maka kita katakan sampai sekarang mana buktinya kalau asatid kita mendakwahkan manhaj mereka? Ya, mana buktinya? Syekh Ali Hasan rahimahullah hadir dan mengisi daurah beberapa kali ke Indonesia. Tidak hanya sekali dua kali, beberapa kali, banyak kali ya. Kemudian kalau beliau memiliki akidah Murji'ah, taruhlah punya akidah Murji'ah, akan tapi orang yang hadir dalam majelisnya apakah terpengaruh, apakah mendakwahkan ataukah mengingkari? Mayoritas mengingkari. Tidak ada seorang pun yang saya dengar mereka itu punya pendapat seperti Syekh Ali, dan mayoritas mereka memberikan udzur dalam masalah ini, ya. Termasuk Ustadz Firanda mengakui kalau Syekh Ali Hasan salah. Anda bisa tanyakan nanti ke Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Abdad, ya, Ustadz Aun Rafiq, Ustadz Faiz dan yang lainnya, agar tabayun, tasabut, apa benar mereka mendakwahkan akidah Murji'ahnya Syekh Ali Hasan? Apa benar? Ya. Kemudian ulama-ulama Urdun yang lebih kompeten daripada Ustadz Dzul, apakah mentahdir Syekh Ali? Mereka lebih kompeten, ya. Kenapa dibantah Syekh Ali dan tidak dibantah Syekh Robi? Kenapa kita yang dibantah dan Syekh Soleh Fauzan tidak dibantah dalam ayat masalah Ihya Uturos? Ini sesuatu yang perlu Anda fikirkan, sesuatu yang perlu Anda renungkan. Ada apa dalam tahdiran itu? Kenapa tidak mustaqim? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka ulama-ulama kita, asatid-asatid kita, ya, dalam menyikapi perselisihan antara Lajnah Daimah dengan Syekh Ali Hasan itu lebih sopan dan tidak menjadikan itu sebagai apa? Barometer al-wala wal baro. Tidak menjadikan itu sebagai sebab hizbi. Taruhlah, ya, taruhlah sekarang Syekh Ali Hasan sudah meninggal.
permasalahan Ihya'ut Turas sudah habis. Masalah As-Safwa sudah tidak ada lagi. Yang mereka tuduhkan sekarang sudah kadaluarsa. Dan kita dulu yang dituduh terpengaruh. Ada syarat-syarat yang dicantumkan di situ harus diikuti. Dan itu adalah syarat yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Itu tuduhan-tuduhan mereka dulu. Sekarang mana penyimpangan itu? Syekh Ali Hasan sudah meninggal. Dan Syekh Ali Hasan akan menuntut tuduhan mereka. Ya, permasalahan Ihya'ut Turas sudah habis. Abdurrahman Abdul Khaliq, Syekh Syarif Hazza, dan yang lainnya sudah habis sekarang. Ya, dan kita tidak memiliki penyimpangan itu sama sekali. Mana penyimpangan kita? Muhadharah, taklim, kitab yang ditulis, artikel-artikel yang disebarkan dalam majalah-majalah asatid kita banyak sekali, tidak terhitung. Coba apa ada penyimpangan-penyimpangan di sana? Kalau Anda dapatkan, kita tidak mendakwahkan sama sekali. Tapi kenapa? Ya, tapi kenapa kita masih dicap seperti tahdiran Anda yang pertama? Kalau begitu, kita bisa bersatu dengan Anda. Itu apa? Apa syaratnya? Kalau kita ingin menjadi ahlu sunnah seperti yang Anda inginkan, wahai Ustadz Zul dan yang lainnya, apa syaratnya? Beritahukan kepada kita. Saya tunggu dan kita buat majelis baru. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.